Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bu Hen. Untuk video kali ini saya akan membuat kue nastar. Dan kue nastar kali ini saya tidak mencampurkan margarin, tapi saya hanya memakai butter. Dan hasilnya cantik seperti ini, kinclong dan mengkilat. Rasanya yang lembut dan lumer di mulut. Kalau teman-teman ingin mencoba resep ini, yuk kita simak videonya. Untuk bahannya saya siapkan 300 gram tepung terigu protein rendah, kemudian 75 gram gula halus, 25 gram tepung maizena, 250 gram butter, 35 gram susu bubuk, 3 butir kuning telur. Kemudian kita mulai membuat adonan. Siapkan wadah dan kocok butter. Ini butternya saya simpan dulu di lemari es karena butternya agak cair. Jadi saya simpan dulu supaya sedikit mengental untuk memudahkan nantinya di saat dibentuk. Kocok butter kurang lebih 2 menit. Setelah 2 menit campurkan kuning telur. Kemudian masukkan gula halus dan kocok sebentar sampai tercampur. Lalu matikan mixer dan kita masukkan susu bubuk sambil diayak. Dan campurkan tepung maizena. Lalu kocok lagi sebentar sampai tercampur rata. Kemudian matikan mixernya. Campurkan tepung terigu setengah bagian sambil diayak. Lalu aduk-aduk lagi. Dan campurkan lagi semuanya tepung terigu. Kemudian diaduk-aduk lagi. Mengaduknya dengan spatula sudah mulai berat. Lalu kita bersihkan tangan dan kita aduk dengan menggunakan tangan kita sambil merapihkan samping-sampingnya. Lalu kita aduk perlahan-lahan sampai tepungnya benar-benar tercampur. Adonannya sudah siap. Kemudian saya siapkan nanas, dan selai nanas ini sudah saya bulat-bulatkan sebelumnya. Dan adonannya juga saya siapkan dan saya sudah timbang. Untuk selainya saya timbang 3 gram. Adonan 7 gram. Saya selalu menimbang adonan ataupun nanasnya. Ini semua untuk memudahkan dan lebih mempercepat
dan juga nanti hasilnya akan lebih rata dan beratnya sama. Bulat-bulatkan kue nastar ini dengan lembut dan rapi, dan jangan terlalu ditekan. Nanti kalau terlalu ditekan, hasil kuenya tidak akan gembur, tapi agak sedikit alot. Adonan ini sangat lembut sekali, jadi meskipun tidak terlalu ditekan-tekan juga, sangat mudah sekali untuk dibentuk. Kuenya sudah dibulatkan semua dan ini hasilnya. Kemudian kuenya kita bakar kurang lebih 30 menit sambil siapkan 3 kuning telur untuk polesan atasnya, dan campurkan 2 sendok kecil air putih supaya telurnya tidak menggumpal dan agak sedikit cair. Teteskan 2 tetes pewarna kuning supaya lebih cantik. Lalu aduk-aduk lagi dan campurkan 2 sendok makan minyak goreng dan aduk-aduk kembali sampai rata. Setelah 30 menit kita keluarkan kue dari oven dan kita dinginkan dulu sebelum dipoles. Ini kuenya sudah dingin, lalu kita poles bagian sampingnya dulu. Poles dengan kuning telur sampai rata. Kalau kue nastar ini dipolesnya selagi panas-panas, nanti kuning telurnya akan cepat menyerap dan hasilnya tidak kinclong, dan juga kuning telurnya akan boros. Mudah-mudahan teman-teman suka ya dengan resep ini, dan tolong bantu saya untuk subscribe, like, dan komen. Sudah selesai semuanya. Kemudian kita poles bagian atasnya sampai rata dan mengkilat. Poles tipis-tipis. Setelah dipoles semuanya, kemudian kita diamkan dulu sebentar sampai telurnya agak sedikit mengering. Setelah telurnya agak mengering, kemudian kita poles kembali untuk yang kedua kalinya. Poles lagi sampai rata. Kalau kita inginkan nastar yang kinclong dan mengkilat, kita memolesnya harus berulang-ulang, minimal 2 kali seperti ini, dan hasilnya pun cukup mengkilat. Kemudian setelah dipoles semua, kita bakar kembali kue ini kurang lebih 15 menit. Dan ini hasilnya sudah matang nastarnya, hasilnya cantik, mengkilat. Kemudian kita pindahkan dan dinginkan sebelum kita masukkan ke toples. Satu resep nastar ini jadinya 1 kg dan jadi 2 toples yang ukuran 500 gram. Dan ini hasilnya, tampilannya kinclong, kuenya lembut dan gembur seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan resep ini, dan selamat mencoba. Terima kasih ya sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di resep-resep berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.